masih semangat untuk bersama-sama mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Silakan Aime memimpin kita dalam berdoa bersama. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk Aime. Baik anak-anak, salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke anak-anak, silakan duduk. Terima kasih Pak Guru. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama dari tema 9, dari tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita. Ya, jadi tema 8 lingkungan sahabat kita dengan subtema manusia dan lingkungan, dengan materinya adalah siklus air. Adapun tujuan pembelajaran, jadi setelah selesai pembelajaran itu setiap anak bisa melakukan percobaan. Ya, kemudian dari percobaan tentang proses siklus air, anak-anak bisa menyimpulkan tahap-tahap terjadinya siklus air. Jadi tujuan yang pertama, dengan melakukan percobaan, anak-anak dapat menyimpulkan tahap-tahap yang ada di dalam siklus air. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah dengan mengamati gambar, setiap siswa dapat menghubungkan bagan siklus air. Nah, sebelum kita memulai atau Pak Guru menjelaskan lebih lanjut tentang materi siklus air, kita akan menyaksikan bersama tayangan video tentang terjadinya hujan. Ya, jadi kita akan menyaksikan bersama proses terjadinya hujan. Silakan, karena Bapak Guru hanya menayangkannya lewat laptop, jadi dari kelompok sana bisa maju untuk menyaksikan. Kemudian dari kelompok sebelah juga ya bisa menyaksikan. Kita akan menyaksikan bersama proses video proses terjadinya hujan. Ya, ini proses terjadinya hujan. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan dengan pembelajaran kita tentang siklus air. Oke, sebelumnya Pak Guru ingin bertanya dulu. Air ini kan sangat berguna bagi kehidupan setiap makhluk hidup. Ya, manusia, hewan, dan tumbuhan sangat membutuhkan air. Anak-anak mengerjakan LKP, dimasukkan kapas yang sudah dibakar, apa yang terjadi. Kemudian setelah es batu diletakkan di tutupan toples, apa yang terjadi, itu harus diamati semua. Ya, harus diamati semua. Kemudian anak-anak itu harus membuat laporannya. Ya, harus membuat laporan tentang percobaan yang kita lakukan pada pagi hari ini. Oke, kelompok 1, kelompok 2 yang duluan tadi. Apakah pada tutupan toples sudah ada titik-titik air? Sudah ada titik-titik air walaupun belum banyak, ya. Kelompok 2, apakah pada tutupan toplesnya sudah ada titik-titik? Sudah ini titik-titik air. Titik-titik air itu nanti semakin banyak akan jatuh kembali ke dalam toples. Ini, lihat di sini. Tadi air panas, ya toh? Air panas itu dikasih kapas yang sudah dibakar, maka naiklah uap air bersama asap tadi
ke atas atau ke bagian tutupan toples. Kemudian kita letakkan es batu di bagian tutupannya. Nah, lama kelamaan bagian penutup dari tutupan toples itu penuh dengan titik-titik air, ya, bagian dalam ya. Semakin banyak titik-titik air itu akhirnya akan jatuh kembali ke dalam toples. Semua sudah sampai di proses itu mengamati terjadinya atau jatuhnya titik-titik air ke dalam toples kembali? Sudah? Banyak? Tutup pada bagian tutupan itu titik-titik air dan banyak yang jatuh kembali ke dalam toples. Nah, ini jatuh terus dari tadi ya. Ini sudah mulai jatuh. Nah, itu contoh terjadinya hujan ya. Jadi hujan itu terjadinya seperti itu. Secara sederhana kita buatkan dalam bentuk toples. Ini air panas. Air panas ini kita seperti air laut ya. Air laut yang terkena sinar matahari, itu yang tadi kita kasih bakar dan masukkan itu, maka terjadilah penguapan. Naik ke tempat yang lebih tinggi. Nah, di sini lebih dingin. Di sini kita umpamakan atau dengan memberikan es batu itu. Maka terjadilah pengembunan. Setelah terjadi pengembunan, lama kelamaan menjadi titik-titik air. Titik-titik air itu akhirnya jatuh kembali ke dalam toples. Itu sama seperti turunnya air hujan ke bumi. Setelah selesai melakukan percobaan ini, sekarang anak-anak sudah bisa membuat laporan hasil percobaan. Air akan mengalami penguapan ketika mendapat panas dan uap air itu kembali naik. Ketika terdinginkan, uap air mengembun dan jatuh kembali. Proses ini akan berulang-ulang dengan pola yang sama, yang dinamakan titik air. Oke, kita tepuk salut untuk wakil dari kelompok 2. Kita tepuk salut. Salut, salut. Sekarang perhatikan, kita lihat mulai dari sini ya. Ini. Ketika air hujan turun ke bumi, air hujan itu ada yang langsung meresap ke dalam tanah, namun lebih banyak yang mengalir ke sungai-sungai. Lihat sini, lihat gambarnya baik. Ya, bisa lihat gambarnya? Bisa lihat gambarnya? Bisa. Kemudian air yang mengalir di sungai-sungai itu akan mengalir terus ke laut. Ya, lihat ini bagannya, kemudian arah anak panahnya ini menunjukkan dari sungai masuk ke laut. Ketika di laut ya, mendapatkan sinar matahari, maka air laut itu menjadi panas. Karena menjadi panas, maka air laut mengalami penguapan. Ulangi, air laut mengalami penguapan karena apa? Panas matahari. Karena terkena panas Matahari. ya. Air laut mengalami penguapan karena terkena panas matahari. Kemudian penguapan itu naik. Lihat di sini anak panahnya. Naik ke langit. Kemudian karena banyaknya uap air yang naik, menyebabkan terjadinya awan. Ya, terjadinya awan. Semakin naik dan ke tempat yang lebih dingin, maka terjadilah pengembunan. Terjadilah apa? Pengembunan. Pengembunan ini, lihat gambarnya ini, yang tebal-tebal ini. Semakin banyak, terbentuklah titik-titik air. Titik-titik air itu semakin banyak, maka akan jatuh kembali ke bumi dalam bentuk hujan dan
salju. Jadi kalau kita di Indonesia itu hanya hujan ya. Di negara-negara tertentu bukan hanya hujan saja, mereka juga akan terjadi turunnya salju. Nah, itu peristiwa yang berulang-ulang seperti ini yang dinamakan siklus air. Gambarnya. Ya. Nanti bisa anak-anak juga bisa saksikan videonya lagi ya, supaya lebih jelas. Kemudian ini gambar juga nanti Pak Guru akan bagikan supaya bisa anak-anak lihat sendiri. Kemudian ini keterangannya lengkap, jadi bisa dibaca. Dan kalau belum mengerti, anak-anak bisa tanyakan di Bapak Guru. Kemudian dari presipitasi ini, jadi ketika air hujan itu turun, ingat, ketika air hujan itu turun, ada yang mengalir kembali ke laut lewat apa? Sungai. Jadi air laut itu ada yang langsung meresap ke dalam tanah, ya. Ada yang langsung meresap ke dalam tanah, juga ada yang masuk ke laut dan masuk ke sungai dan mengalir ke laut. Di laut terjadilah penguapan. Oke anak-anak, sampai di sini penjelasan Bapak Guru bisa dimengerti? Bisa. Kalau tidak ada lagi pertanyaan dari anak-anak, berarti materi yang sudah Bapak Guru sampaikan dan percobaan yang anak-anak sudah lakukan, berarti anak-anak sudah kuasai semua. Bapak Guru ingatkan, anak-anak harus tetap rajin belajar. Kemudian tugas yang diberikan harus dikerjakan. Kalau nanti ada tugas yang diberikan itu, anak-anak kesulitan atau ada kendala dalam menyelesaikannya, bisa anak-anak tanyakan ke Bapak Guru. Ya. Kemudian karena kita masih dilanda virus corona, di wilayah kita sudah memasuki zona merah, maka anak-anak semua harus mematuhi protokol kesehatan. Selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Untuk menutupi pertemuan kita pada pagi hari ini, salah satu teman bisa memimpin kita dalam doa bersama. Silakan Rasti memimpin kita dalam doa bersama. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak semua, selamat siang. Siang Pak Guru, selamat siang teman-teman.